Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV. Oke, pada malam hari ini channel Zakir TV kedatangan subscriber lagi yang kedua kalinya, yaitu Bapak Amir ya. Yang mana beliaunya ini akan berbagi cerita kisah hidupnya seperti apa ya sahabat channel Zakir, dan mudah-mudahan dari kisahnya Pak Amir ini bisa mendapatkan pelajaran untuk hidup kita agar bisa menjadi lebih baik. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga tanda loncengnya. Oke, langsung saja kita bertanya ya sama Pak Amir ini tentang pengalaman hidupnya ya. Oke Pak Amir, saya mau bertanya tentang pengalaman hidup sampean ya, seperti apa dahulu sewaktu belum mengenal ibadah. Rasanya usaha seperti apa, dan sekarang setelah mengenal ibadah itu perbedaannya seperti apa? Silakan diceritakan Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kisah-kisah masa lalu kita Pak Sirwan. Dahulu kita mempunyai rasa dolim atau syirik atau jahil pada seseorang, atau mendolimi, atau punya iri hati yang enggak sewajarnya atas Tanono. Seakan-akan usaha kita banyak kesulitan, walaupun ya untuk rezeki sih ada, tapi ya saya rasa digambarkan rezeki itu tidak sebanding dengan kenyataannya, habis dengan habis saja. Setelah kita mengenal Allah atau mengenal Tuhan, atau sedikit banyaknya kita menjalankan ibadah atau sholat yang 5 waktu, tapi alhamdulillah hati merasa nyaman dan tenang. Rasa dolim itu tidak ada, walaupun rezekinya tidak sesuai, kita disyukuri dan dinikmati dengan apa adanya. Alhamdulillah, kenyamanan itu lebih tenang daripada dahulu, Pak Sirwan. Nah, terus bagaimana Pak Amir istilahnya ini, kenapa bisa sampean ini yang tadinya tidak mau mengenal ibadah terus tiba-tiba kok mau mengenal ibadah? Itu apa dari ada yang ngajak atau dari hidayah sendiri, itu seperti apa? Silakan Pak Amir. Alhamdulillah, bukan ada yang ngajak, seakan-akan hati kepengin gitu Pak Sirwan, kepengin melangkah ke musola atau ke masjid. Hati nurani menangis telah menjalankan walaupun tidak sesuai dengan ajaran, walaupun 1 hari atau yang 2 kali atau 3 kali, kita rasa nyaman bahwa rasa tuh itu Pak Sirwan, dan hati tuh agak longsong, tidak mempunyai hati syirik atau dolim pada seseorang, bahkan rezeki juga secara tiba-tiba yang tidak disengaja. Ya alhamdulillah gitu Pak Sirwan, nyaman. Oke ya sahabat channel Zakir, ini lumayan cukup menarik ya pengalamannya Bapak Amir ini ya. Karena yang saya tahu juga, memang saya sudah kenal ya sama Pak Amir ini, yang mana perjuangan hidupnya ya saya tahu sendiri ya, apapun itu akan dijalankan. Terus orangnya juga supel ya, bagi saya ya khususnya. Jadi alhamdulillah mau bercerita di channel Zakir ini karena memang kemungkinan untuk sahabat channel Zakir juga pasti butuh pengalaman hidup orang lain supaya bisa menjadi pelajaran untuk kita. Yang baik kita ikuti ya Pak Amir. Iya. Nah yang tidak baik ya jangan kita ikuti. Makanya kalau kita punya hati dolim atau syirik pada seseorang tuh Pak Sirwan, bukan seakan-akan tidak dikasih rezeki, bahkan rezeki itu tuh bawa rasa tuh gimana ya, perasaan tuh tidak cukup dan tidak mencukupi gitu. Nah itu
dolim-dolim seperti apa itu Pak Amir yang termasuk dilakukan gitu? ya termasuk punya iri ya, gitu. Sama contohnya kita sama Pak Sirwan, oh jangan dengan Pak Sirwan itu bikin gosip atau bagaimana. Contohnya kayak gitu Pak Sirwan, atau melakukan hal-hal yang tidak wajar gitu. Apa pernah ini seperti ke dukun untuk menjolimi orang atau gimana? Enggak, kalau ke dukun enggak. Saya tuh dari kecil yang dewasa belum pernah mengenal dukun istilahnya Pak Sirwan. Cuma hanya mungkin isu atau dolim atau syirik untuk menjali seseorang. Andai kata Pak Sirwan, jangan sama Pak Sirwan itu enggak benar. Orangnya begini. Nah, jadi sifat hasud ya. Menghasut itu pada seseorang. Bahkan yang dirasakan saya tuh kenyataan balik pasal pada diri saya Pak Sirwan. Contohnya bukan secara tiba-tiba yang dihasut yang jatuh, justru saya yang jatuh sendiri Pak Sirwan kayak gitu. Oh iya, jadi sahabat channel Dakhir, maksud dari Bapak Amir ini memang ada bagusnya ya mengedukasi kita semua. Jadi kalau kita memiliki sifat hasud itu ternyata bukan yang kita iri, yang kita cemooh, yang hancur, ternyata diri kita ya. Iya, diri kita sendiri yang hancur. Bahkan melangkah juga agak susah gitu Pak Sirwan. Nah terus perbedaan dari usaha sekarang sudah mau beribadah itu seperti apa rasanya sekarang? Alhamdulillah sedikit banyaknya kita sering ke mushola atau ke masjid. Rasa sejuk, rasa kenyamanan tuh indah Pak Sirwan. Seakan-akan gimana ya, Allah ngasih rezeki kita sesuai dengan kenyataan. Simpelnya gitu, walaupun sedikit kita cukup, kita syukuri, jalani apa adanya. Barokah ya. Barokah gitu. Nyaman kehidupannya sampai anak sekolah saya juga terjamin. Enggak seperti dulu waktu saya bikin asutan. Justru kewalahan gitu tuh Pak Sirwan. Itu kisah nyata. Kalau tidak percaya boleh buktikan. Anda menghasut seseorang. Contohnya, kemungkinan tidak lama, kemungkinan yang menghasut itu kewalahan, itu kisah nyatanya Pak Sirwan gitu. Jadi yang menghasut akan hancur sendiri ya? Iya. Jadi kalau sahabat channel Dakhir ya tidak percaya sifat hasut itu buruk, ya silakan jajal gitu Jajal ya. jajal saja. Tapi Coba bagusnya saja. ya jangan ya. Jangan kalau bisa. Itu namanya sifat dolim gitu Pak Sirwan. Makanya pada rekan-rekan atau saudara kita jangan punya hati hasut menghasut atau dolim mendolimi pada seseorang. Lebih baik kita mendorong seseorang kepada jalan yang benar itu Pak Sirwan. Atau ayo kita tuntun ke mushola walaupun sehari 1 kali, atau main dulu ke mushola atau ke masjid walaupun tidak menjalankan. Itu aturan saya. Lama-kelamaan mudah-mudahan Allah tuh ngasih hidayah dan barokah untuk menjalankan yang hal-hal yang 5 waktu Pak Sirwan. Wah ya mantap ini ya sahabat channel Dakhir nih. Jadi kisah hidupnya Pak Amir ini memang ya ada motivasi juga ya untuk kita semua ini yang masih belum mau menjalankan ibadah. Kemungkinan coba saja seperti apa yang dikatakan Pak Amir ini, main dulu ke masjid, ke mushola. Nah barangkali nanti bisa tertarik dan mendapat taufik dan hidayah. Seperti saya dulu main tiduran, seakan-akan hati tuh saya tuh ada yang mendorong, yuk ikut. Begitulah Pak Sirwan. Ternyata alhamdulillah lambat launnya, walaupun secara ini alhamdulillah saya syukuri dan nikmati. Itu apa tidak malu itu Pak Amir? Waktu dulu banyak cemoohan. Waktu saya masuk ke mushola ke masjid Zainal Abidin, ya, terus masuk ujian, suara saya tuh nggak enakan. Di banyak orang berkata kita Ustadz Robana, kisahnya banyak menertawakan itu ya. Ujian saya tuh Robana aja. Tapi alhamdulillah Allah ngasih perubahan pada diri kita sendiri Pak Sirwan. Langsung dirubah kayak gini, alhamdulillah kenyamanan lebih indah dan lebih nyaman kita rasakan. Jadi Pak Amir sendiri kemungkinan begini ya, waktu ada mau niat untuk ibadah kemungkinan banyak yang mengejek, kemungkinan ya sahabat channel Dakhir, tapi Pak Amir ini mungkin
tidak mau peduli orang yang mengejek. Ya seperti itu ya Pak Amir. Iya. Waktu sholawatan, sholawatnya itu robana aja gitu, nggak ada gantinya. Orang saya bisanya kayak gitu, harus bagaimanain. Bahkan saya dulu belum kenal. Harus sisi sholat itu, kita jalankan aja sesuai dengan kemampuan kita Pak Sirwan. Ya, yang penting Tapi, mau belajar ya Pak penting, Amir ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang gitu. Ngomong-ngomong sekarang ini sudah berani mengumandangkan azan nih Pak Amir nih. Alhamdulillah gitu. Walaupun ya suaranya serak-serak basah katanya. Iya, yang penting masih mau mengajak orang untuk ibadah. Karena ya sahabat channel Dakir, menurut satu riwayat, kalau orang yang mau mengumandangkan azan ataupun mengumandangkan iqomah, ya wallahu alam bisawab, pada suatu saat nanti di akhirat itu lehernya akan panjang dan akan menyelamatkannya dari tenggelamnya satu air ya yang akan menghisab. Nah, kenapa lehernya itu panjang? Ya muazin itu akan dipanjangkan lehernya oleh Allah demi untuk menyelamatkan, wallahu alam bisawab ya. Nah, ini mudah-mudahan nih dari kisah Pak Amir ini, poinnya kemungkinan Pak Amir ini sekarang sudah mau atau sudah bertobat dari sifat-sifat hasud. Nah, begitu ya Pak Amir? Iya Pak Sirwan. Nah, kira-kira ada pesan-pesan tidak ini buat sahabat ini yang belum mau menjalankan ibadah, itu kira-kira pesannya seperti apa itu Pak Amir? Silakan. Pesannya gini, untuk saudara-saudara kita atau kerabat-kerabat kita yang di mana saja yang melihat channel ini, mudah-mudahan yang belum bisa bertobat, kita menjalankan sedikit demi sedikit, kita ajak hati nurani kita untuk mendekati musolah atau minta bimbingan pada ulama-ulama yang sekiranya terdekat, sekiranya mampu kita. Makanya kita pesan pada saudara-saudara kita atau saudara kita, ayolah kita bertobatlah untuk meminta ampunan dan tobat pada Allah. Mudah-mudahan jalan keluarnya, rezekinya atau apapun dilancarkan secara mudah. Amin. Amin. Itu Mantap juga ini ya sahabat yang Dakir nih, Pak Amir ini jangan-jangan ini turunan kiai juga mungkin ya, karena bisa mengedukasi juga tentang pengalaman hidupnya. Terus ya sekalipun tidak seperti ulama-ulama besar ya, tapi mau menjalankan. Karena orang yang mau menjalankan itu sekalipun dengan keterbatasan, ya insya Allah di dalam pandangan Allah itu ya baik gitu ya. Karena seberapapun banyak ilmu kita, tapi kalau tidak berpraktek dan digunakan sama juga bohong ya Pak Amir. Iya. Nah, oke sahabat channel Dakir, kemungkinan kisah dari pertobatannya Pak Amir yang dahulu memiliki sifat hasud ya cukup ya untuk kali ini. Dan nanti juga kemungkinan Bapak Amir ini mau mengisahkan kisah-kisah pengalaman hidupnya. Tunggu video selanjutnya ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dari channel Dakir, saya dan juga Mas Amir. Ini Bapak Amir ini ya, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya yang baik, yaitu pertobatan dan jangan memiliki sifat hasud. Oke, cukup sekian, silahkan berpamitan Pak Amir sama sahabat channel Dakir. Ya, untuk sementara cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.